imajinasi itu mampu melihat meskipun buta. Amin. Jadi imajinasi itu membuat kita bisa melihat, bisa kita menerawang meskipun buta secara jasmani. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Katakan amin. Ketika orang buta ini melihat dengan hati, melihat dengan apa? Hati. Karena memang orang buta tidak bisa melihat secara jasmani. Ketika dia melihat secara batin, maka dia melihat mujizat Tuhan. Orang yang buta ini memang dia buta secara jasmani, tapi dia tidak buta secara rohani. Ini penting untuk kita mengerti. Kenapa ada banyak orang Kristen bertahun-tahun tidak mengalami mujizat Tuhan? Mungkin dia tidak buta secara jasmani, tapi dia buta secara rohani. Amin. Jadi pastikan kita tidak buta secara rohani. Saya ke gereja, Pak, saya rajin kegiatan rohani, Pak. Itu tidak jaminan bahwa kita ini tidak buta dalam kerohanian. Betul. Jadi bukan berarti kalau kita rajin ke gereja, kegiatan rohani kita aktif, itu menunjukkan bahwa kita ini orang yang tidak buta secara rohani. Bisa saja dia aktivis, dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tapi buta secara kerohanian. Artinya tidak jaminan kalau orang Kristen rajin ke gereja tidak buta secara rohani. Nah, itulah sebabnya pastikan kita tidak buta secara rohani. Amin. Bilang sama sebelah Bapak Ibu, pastikan tidak buta secara rohani. Amin. Karena ketika kita buta secara rohani, butalah seluruh hidup kita. Betul enggak? Nah, bagaimana orang buta mengalami mujizat? Bagaimana dua orang buta ini mengalami kesembuhan? Yang pertama, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Kalimat bahwa Yesus lewat, kira-kira dia kok tahu lewat padahal dia buta? Betul enggak? Ini orang buta tapi tahu Yesus lewat. Berarti dia melihatnya pakai apa? Iya, betul. Jadi ketika Yesus lewat padahal dia buta, dia bisa tahu Yesus lewat. Dari mana itu? Mendengar dan lewat hati. Ini aura Yesus lewat nih. Ini saya dengar apa ini? Hiruk pikuk orang datang ini Yesus ini. Karena auranya damai sejahtera. Nah, inilah yang disebut tidak mengalami kebutaan dalam kerohanian. Jadi bagaimana orang buta ini mengalami mujizat adalah yang pertama, melihat bukan dengan mata jasmani. Ketika dua orang buta ini disembuhkan, dia bukan karena melihat secara mata jasmani. Kalau melihat dengan mata jasmani, dia nggak mungkin disembuhkan. Oh, dia nggak melihat Yesus datang, bener nggak? Tapi dia kok tahu kalau Yesus lewat? Dari mana itu? Dari
hatinya. Mata hatinya terbuka, mata rohaninya terbuka. Pastikan kita memiliki mata hati yang terbuka. Pastikan kita memiliki mata rohani yang terbuka. Mata hati yang terbuka itulah imajinasi. Katakan dengan saya, mata hati yang terbuka adalah imajinasi. Mata rohani yang terbuka adalah imajinasi. Artinya imajinasi itu memandang jauh dari mata jasmani. Paham Bapak Ibu? Imajinasi itu memandang, melihat jauh dari mata jasmani. Mata jasmani hanya bisa melihat Yesus saja, tapi mata rohani yang terbuka, imajinasi ini, dia bisa melihat Yesus sanggup menyembuhkan aku. Maka begitu dia ketemu dengan Yesus, dia berkata, aku pengen melihat. Mata hati yang terbuka itu melihat jauh daripada mata jasmani yang terbuka. Mata hati yang terbuka itu lebih tajam penglihatannya daripada mata jasmani yang terbuka. Ini dua orang ini buta, bener enggak? Jadi pandangannya bermasalah, tidak bisa melihat. Tapi kok dia bisa tahu kalau Yesus lewat? Dari mana tuh? Hatinya. Mata hatinya melihat, mata rohaninya terbuka. Dia mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya terbuka. Pastikan mata rohani kita terbuka. Ketika mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat jauh lebih dari orang. Imajinasi itu bisa melihat yang orang lain tidak lihat. Imajinasi itu mampu melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Paham nggih? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Si orang buta ini dia bisa melihat jauh bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, sementara yang mengelilingi Yesus itu nggak bisa melihat itu. Mereka hanya berkerumun. Bahkan pasal sebelumnya itu ada mereka yang berebut kekuasaan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapa yang boleh dekat dengan engkau nanti kalau kerajaan Tuhan dipulihkan? Jadi mereka hanya memandang secara jasmani. Dua orang ini memandang jauh lebih dari yang mereka pandang. Ngertos nggih? Mata jasmani kita, ya kita seperti ini saja. Ya begini-begini doang, ya kan? Tapi ketika kita punya imajinasi ke depan sana, ternyata ini nanti akan jadi gedung yang besar. Akan banyak orang berkerumun di sini. Akan banyak ada penyembahan di sini. Ya, begitu orang membawa mobil masuk ke parkir tempat ini sudah mengalami hadirat Tuhan. Amin. Itu imajinasi yang tidak bisa semua orang lihat. Mungkin Bapak Ibu nggak lihat, mungkin juga maido dengan perkataan saya. Alah Pak, nggak mungkin Pak. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi saya punya imajinasi tuh. Inilah imajinasi. Imajinasi itu melihat yang tidak orang lain lihat. Amin. Imajinasi melihat yang orang lain tidak lihat. Nah, saya melihat di tempat ini kelak kemudian hari akan banyak orang berduyun-duyun. Bangsa-bangsa akan datang pada terangmu. Raja-raja berduyun-duyun pada terangmu. Itu imajinasi saya. Amin. Saya mungkin ada orang, aku nggak percaya Pak, aku nggak melihat. Ya rapopo, orang masalah, tapi aku melihat. Itulah imajinasi. Karena imajinasi itu melihat yang orang lain tidak lihat.
Anak-anak saya, cucu mantu saya akan diberkati. Orang nggak mungkin Pak. Ya terserah, itu kan penglihatanmu. Penglihatanku nggak seperti itu. Itu imajinasi. Amin. Jangan terpengaruh dengan penglihatan orang lain. Betul. Nah, selama ini kita terpengaruh dengan penglihatan orang lain. Kita nggak punya imajinasi, kita nggak punya penglihatan rohani. Mata rohani kita tertutup. Amin. Milikilah imajinasi. Apa imajinasi? Imajinasi melihat yang orang lain tidak lihat. Amin. Jadi Bapak Ibu belajarlah untuk melihat yang orang lain nggak lihat. Kalaupun untuk orang lain ini sepertinya nggak berhasil Pak, ya nggak apa-apa. Tapi aku melihat berhasil kok. Ini sepertinya hanya begini-begini saja Pak, ya nggak apa-apa, itu kan penglihatanmu. Tapi imajinasi saya nggak seperti itu. Jadi jangan terpengaruh, terpatok dengan penglihatan orang lain. Amin. Terpatoklah dengan penglihatan yang memang Tuhan sudah kasih kepada kita. Betul? Jangan terpengaruh dengan orang lain. Jadi kenapa dua orang buta ini disembuhkan Tuhan, mengalami mujizat? Karena melihat bukan dengan mata jasmani. Amin Bapak Ibu. Jujur, kalau kita sedang punya masalah, kesulitan, tantangan, problem, apapun itu, terus kita melihat dengan mata jasmani, apa yang kita alami? Kecewa, apalagi? Lemah, khawatir, apalagi? Takut, apa meneh? Bingung, apa meneh? Artinya mata jasmani kita tanpa sadar itu melemahkan kita. Mata jasmani kita tanpa sadar itu membuat kita takut. Mata jasmani kita tanpa sadar membuat kita tidak berdaya. Bener enggak? Tapi kita justru sering memakai mata jasmani, bukan? Jangan dong. Bilang sama sebelahmu, jangan dong. Pakailah mata rohani. Pakailah imajinasi yang orang lain tidak lihat. Pakailah imajinasi yang mana kita memandang segala sesuatu bukan dari mata jasmani, seperti si orang buta ini. Saya menyadari ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Itu karena saya pernah memandang dulu hidupku akan seperti ini, hidupku akan seperti ini, dan itu terjadi hari-hari ini. Amin. Pandanglah kenyataan, jangan seperti orang lain memandang kenyataan. Karena imajinasi melihat yang tidak orang lain lihat. Kadang pula orang itu justru melemahkan kita, bener enggak? Kita punya ambisi, kita punya cita-cita, kita punya passion, ekspektasi. Aku pengen punya rumah. Nanti kita ngobrol dengan orang lain, ya syukur kalau dia senang dengan kita. Kalau enggak, dia bilang apa? Enggak mungkin kamu itu, ya kan? Jangan lihat itu. Nanti aku punya usaha yang besar, karena memang Bapak Ibu dapat visi dari Tuhan, dapat mimpi dari Tuhan. Nah, carilah orang yang mendukungmu. Ya, sudah tahu ada orang yang tidak sepakat, pandangannya hanya jasmani, terus kita bergaul dengan orang itu, ya kita nggak maju-maju. Bener. Orang Jawa bilang apa? Ojo cedak kebo gupa. Amin Bapak Ibu. Itu artinya kita jangan cedak-cedak dengan kebo. bukan begitu maksudnya. Artinya kita jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak membangun kita. Jangan dekat-dekat orang yang tidak punya mimpi seperti kita. Jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak mendukung mimpi kita. Jangan dekat-dekat orang yang tidak mendukung imajinasi kita. Amin. Jadi carilah orang yang mendukung imajinasimu. Carilah orang yang mendukung cita-citamu, ekspektasimu. Carilah orang itu.
Kita perlu orang seperti itu. Amin. Imajinasi melihat yang orang lain tidak lihat. Kalau ada orang yang tidak bisa melihat imajinasi Bapak Ibu, maka dia hanya akan maido. Dia akan melemahkan kita, akan merendahkan kita. Benar? Jangan ditemani orang itu. Carilah orang yang mensupport kita. Carilah orang yang mendukung imajinasi kita. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah punya kebiasaan imajinasi yang baik, imajinasi yang sehat, imajinasi yang kuat, imajinasi yang masa depan penuh dengan pengharapan. Sementara pergaulan kita dengan orang yang tidak baik, maka itu akan merusak imajinasi kita yang baik. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan melihat dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan mata rohani. Yang kedua, kenapa orang buta ini disembuhkan Tuhan atau mengalami mujizat? Ya, yuk kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihilah kami. Ada kalimat yang saya kasih kuning, namun mereka makin keras berseru. Yang kedua, melihat bukan dengan mata perasaan atau emosi. Dia sedang berteriak, Tuhan Anak Daud, kasihanilah aku. Terus dibentak, diam, kamu bengak-bengok, jangan teriak-teriak. Apa yang dilakukan dua orang buta ini? Namun mereka makin keras berseru. Apa? Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Semakin kenceng, semakin keras. Artinya dua orang ini tidak tersentuh emosinya, tidak tersentuh perasaannya, tidak terbawa perasaannya. Perasaan yang kayak apa? Perasaan yang tersinggung. Tersinggung karena apa? Karena dipenggak. Tahu dipenggak ya? Tahu ya? Karena dipenggak, diam, kamu jangan teriak-teriak. Tapi perasaannya nggak tersentuh tuh, emosinya nggak tersentuh tuh, dia tetap aja malah teriak-teriak itu. Amin. Melihat bukan dengan perasaan atau emosi. Acap kali kita ini mainnya perasaan, kita seringnya itu mainnya emosi Bapak Ibu. Iya kan? Coba kalau yang jadi orang buta ini Bapak Ibu dan saya. Yesus Anak Daud, kasihilah kami. Gimana? Berisik. Kita kira-kira diam tapi gerundel, atau kita seperti dua orang yang buta ini? Kalau kita melakukan hal rohani tapi orang mengejek kita, menghina kita, menggak kita gitu, ini kan tantangan Bapak Ibu, iya kan? Nah, mari kita belajar dari si buta ini. Dia nggak main perasaan, dia ditegur begitu, tetapi orang banyak itu menegur. Tidak hanya sedikit loh, tidak hanya satu orang loh. Berapa orang? Banyak. Oke, wong loh, banyak orang. Tetapi banyak orang menegurnya supaya mereka diam. Nah, namun mereka makin keras berseru. Nah, ini nih. Biasanya kalau ditegur, nek di apa ini, nek diwelehke, perasaan kita gimana? Ini nih. Kalau ditegur, ini kan ditegur toh, tetapi orang banyak itu menegur mereka. Nah, kalau kita ditegur, kita terima nggak sih?
Kalau kita ditegur, diwelehke gitu, kita terima nggak sih? Nah, kenapa dua orang yang buta ini mengalami mujizat? Karena apa? Karena dia melihat bukan dengan perasaan dan emosinya, tapi dia melihat dengan hatinya. Aku nggak urusan. Kamu negor saya nggak urusan. Kamu marahi saya nggak urusan. Saya mau datang pada Yesus. Amin. Itu seharusnya yang kita miliki. Mentalitas pejuang, mentalitas prajurit. Amin. Tidak memusingkan diri. Nah, saya mendapati kenapa banyak orang Kristen aktivis hamba Tuhan itu ceklekan hati. Kenapa? Mainnya perasaan, mainnya emosi. Wah ya dia nyinggung perasaan saya Pak, dia menyinggung emosi saya Pak. Ya saya wajar dong begitu. Nah ini ya udah apa-apa, terserah. Tapi tidak akan mengalami mujizat. Amin. Nah, mari kita belajar dari dua orang buta ini. Dua orang buta ini, dia tidak melihat dengan mata perasaannya, tidak melihat dengan mata emosinya, tapi dia melihat dari mata hatinya, mata rohaninya. Enggak apa-apa. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru. Keras, semakin keras. Artinya apa? Tidak terpengaruh. Amin. Artinya namun mereka makin keras berseru. Artinya apa itu? Tidak kenggoh. Orang urusan. Dia nggak urusan dengan perasaannya yang disinggung. Dia nggak urusan dengan emosinya yang disinggung. Dia nggak urusan. Aku mau fokus kepada Yesus. Aku mau disembuhkan. Itu saja tujuanku. Nggak punya yang lain. Amin. Itu harusnya kita. Betul. Maafkan saya harus ngomong begini. Terkadang kita ini disinggung sedikit aja nesu, marah, ceklekan hati. Bagaimana kita akan mujizat Tuhan? Dia buta secara jasmani tapi hatinya terbuka, rohaninya terbuka, terbuka untuk mengampuni orang, terbuka untuk menerima teguran, terbuka untuk menerima welehan orang lain. Tidak apa-apa. Menegur itu hakmu, memarahi itu hakmu, menggak saya itu hakmu, tapi aku mau datang pada Yesus, hakku. Bisa katakan amin? Itu hak kita. Kalau si dua orang ini dia berhenti karena ditegur, dia tidak mempergunakan haknya untuk datang pada Yesus. Betul? Datanglah pada Yesus, itu hakmu, hak kita Bapak Ibu. Amin. Saya pastikan dan saya melihat dengan mata rohani akan terjadi terobosan demi terobosan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kesembuhan demi kesembuhan, kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan. Hal-hal yang dasar terjadi. Amin. Melihat bukan dengan mata perasaan atau emosi. Jangan main perasaan. Amin. Jangan main perasaan. Kita itu main iman. Nah, yang ketiga, ini kita harus main iman. Ya. Kenapa dua orang buta ini disembuhkan? Melihat dengan mata iman, bukan mata perasaan. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Mendengar itulah timbul iman. Karena Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika dua orang buta ini dia mendengar tentang Yesus yang pernah menyembuhkan, ngusir roh jahat, yang pernah membangkitkan Lazarus, itu didengar oleh dua orang ini. Dan pendengaran itu timbullah apa?
iman. Dan iman inilah yang membuat mereka memandang Yesus. Jadi dua orang ini memandang Yesus dengan kacamata iman, bukan perasaan. Apalagi dengan kacamata jasmani, dengan mata jasmani. Dia buta, betul? Jadi untuk dua orang ini mengalami mukjizat, kesembuhan, terobosan karena dia memakai mata iman. Amin. Kuasa Tuhan itu tak terbatas, setuju? Tapi kenapa kuasa Tuhan nggak berlaku atas kita? Bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak siapakah itu? Kita. Kenapa kita tidak ada iman? Nah, itu sebabnya iman inilah yang harus kita pakai untuk memandang, untuk mengimajinasikan kenyataan yang kita hadapi. Amin. Iman inilah yang kita pakai untuk mengimajinasikan kenyataan yang kita hadapi. Kalau kita sedang punya masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, pandanglah dengan kacamata iman, bukan perasaan, apalagi mata jasmani. Itu hanya melemahkan kita, itu hanya membuat kita takut, khawatir, dan sebagainya. Tapi ketika kita memakai dengan mata rohani, mata iman, maka mukjizat pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi, terobosan pasti terjadi, hal yang dasar pasti terjadi. Amin. Itu yang harusnya kita lakukan. Kenapa dua orang ini mengalami mukjizat meskipun buta? Karena dia fokus kepada Yesus, bukan fokus kepada orang yang mendistract, mengalihkan perhatian sehingga pengaruh rusuh. Amin. Mari kita benar-benar mengambil keputusan untuk fokus kepada Yesus, fokus kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Katakan dengan saya mau fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Amin. Maka apa yang dialami oleh orang buta ini, engkau akan alaminya. Mukjizat, kesembuhan, terobosan demi terobosan pasti terjadi, walaupun sepertinya mustahil. Kesimpulannya, imajinasi, cara melihat bukan dengan mata jasmani dan perasaan atau emosi, tapi mata iman atau rohani. Saya mengundang pemusik maju ke depan.